Hadirin dimohon perhatiannya, acara segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, yang terhormat Bapak Kasih Penma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, yang kami hormati Bapak Pengawas Madrasah Kabupaten Probolinggo, yang kami hormati Bapak Kepala Man 1 Probolinggo, yang kami hormati Ibu Fasilitator Daerah Kabupaten Probolinggo, dan segenap tamu undangan peserta kegiatan program pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB MGMP Matematika tingkat MA Kabupaten Probolinggo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini, Selasa 8 Agustus 2023, dalam acara program pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB MGMP Matematika tingkat MA Kabupaten Probolinggo. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin yang saya hormati, berikut akan dibacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, doa. Dan terakhir, acara inti penyampaian materi oleh 3 narasumber kita. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, berharap acara kita dapat berjalan lancar sesuai rencana. Marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah, yang akan dipimpin oleh Ibu Elia Hamidah. Kepada beliau disilahkan.
Sambutan yang pertama adalah dari Ketua MGMP Matematika MA Kabupaten Probolinggo, Bapak Haji DRS Suhartono MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Bapak Haji Samsul SKD PDI. Yang saya hormati Bapak Kasih Dharma Kemenag Kabupaten Probolinggo, Bapak Haji Muhammad Barasan SAD MPDI. Yang saya hormati pula Bapak Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Bapak Usman Abdullah SPD MPDI. Yang saya hormati pula Bapak Kepala Man 1 Probolinggo, Bapak Haji Muhammad Asadi SPD MPD, Bapak Ibu peserta pelatihan PKD yang saya banggakan. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kaul dan alhamdulillah ya rabbil alamin. Yang mana pada pagi hari ini kita ditakdir oleh Allah bisa hadir dalam acara pelatihan PKB pengembangan keprofesian berkelanjutan khusus untuk guru matematika kebutuhan Madrasah Aliyah Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari dalam kegelapan menuju dalam terang yang Islam. Para ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan kita pada pagi hari ini yaitu pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru matematika di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo. Untuk sampaikan bahwa peserta pada pagi hari ini yaitu 20 peserta ini dari Bapak Ibu guru matematika se-Kabupaten Probolinggo. Jadi tidak semua hanya diambil dari beberapa orang, yang semua ada 20 peserta. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan mulai start hari ini dan berakhir nanti pada bulan Oktober. Jadi Bapak Ibu ada beberapa in dan ada beberapa on. Ada beberapa in pertemuan kita bersama, kemudian on pelaksanaan di madrasah masing-masing dengan didampingi oleh pasda yang telah ditentukan oleh pengurus DPD. Jadi pelaksanaan ini nanti berakhir pada bulan pertengahan Oktober Bapak Ibu ya. Kemudian produk yang ingin kita hasilkan pada pelaksanaan pelatihan ini yang pertama adalah
memberi bekal pada Bapak Ibu guru, khususnya guru matematika, bagaimana kebijakan Kementerian Agama kita. Yang kedua, bagaimana moderasi beragama. Kemudian bagaimana implementasi kurikulum merdeka, sehingga Bapak Ibu bisa menguasai ketiga materi tersebut, termasuk juga bagaimana perangkat mengajar matematika. Itu yang mana di antara lain perangkat itu ada modul ajar, kemudian metode pembelajaran, dan juga diharapkan bisa menghasilkan alat-alat peraga yang berkaitan dengan bidang studi matematika, dan yang terakhir yaitu rencana kegiatan tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu nanti terakhir acara ada rencana tindak lanjut. Kemudian selanjutnya kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Kantor yang bersedia hadir untuk membuka acara pelatihan ini dan juga mengisi materi kebijakan Kementerian Agama. Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran beliau, juga kehadiran dari Bapak Pengawas dan Bapak Prima yang telah hadir untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Kepala Man Satu Probolinggo yang telah bersedia untuk ditempati pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, harapan kita dengan adanya pelatihan ini, setelah Bapak Ibu menguasai, harap ditularkan, disampaikan kepada Bapak Ibu guru di madrasah Bapak Ibu masing-masing. Apa materi yang telah dikuasai, telah diterima, mohon disampaikan baik kepada guru matematika ataupun guru materi yang lain. Tentunya ada kesamaan-kesamaannya, sehingga tidak hanya dimiliki oleh kita saja, bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru kita di madrasah masing-masing. Demikian sambutan singkat dari kami, dan terakhir, manakala ada sesuatu yang kurang berkenan, baik pendidikan tepat, sarana prasarana ataupun konsumsi dan lain-lain, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan demikianlah keadaan yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Bapak Haji Samsul SAG MPDI, sekaligus membuka kegiatan program pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB MGMP Matematika MA Kabupaten Probolinggo. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sosiri dan Madrasah Anak-anak Kabupaten Probolinggo, Bapak Adi Muhammad Farzan PPDI, yang saya hormati pengawas Madrasah tingkat alia Bapak Husnul Labroni, kemudian saya hormati Kepala MTS, Kepala Man 1 Bapak Muhammad Asandi sekaligus Ketua KKN pada Man 1 Probolinggo, kemudian saya hormati Ketua MGMP Matematika pada Madrasah Aliyah wilayah KKN Man 1, kemudian yang saya hormati Fasda. Mana yang Fasda, Ibu atau Bapak? Alhamdulillah. Dari mana Bu? Man 1. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian saya hormati para bapak dan ibu peserta pelatihan PKB pada matematika untuk jenjang aliyah
di Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan takdirnya kita mendapatkan barokah kegiatan dari Kementerian Agama Republik Indonesia atas program yang dilakukan oleh Dirjen Pedis untuk support kegiatan kepada MGMP, kemudian juga KKN dan KKG serta Pokja yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Probolinggo. Ini yang sungguh kita bersyukur pada Allah sehingga kemudian bisa melakukan sharing session difasilitasi oleh Pasda yang kemudian nanti meningkatkan kualitas kita, kompetensi kita khususnya dalam aspek guru matematika yang ada di Aliyah Kabupaten Probolinggo ini. Tentu dengan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Di antaranya adalah bisa silaturahmi, koordinasi dan saling melengkapi, memberikan semangat di antara kita yang kemudian hasilnya nanti ditindaklanjuti di madrasah masing-masing dan bisa diseringkan lebih lanjut dengan kegiatan MGMP di MA ini, manakala untuk pendalaman-pendalaman seiring dengan perkembangan regulasi dan kebijakan termasuk di dalamnya sekarang adalah kita harus familiar dan paham menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah adanya implementasi kurikulum merdeka. Insya Allah Bapak Ibu sudah melaksanakan itu. Namun yang matematika seperti apa pelaksanaan IKM-nya ini, P5-nya kayak apa kalau matematika? Apakah membuat rumus baru atau bagaimana? Ini yang saya juga nggak paham karena saya adalah latar belakangnya sarjana alam goib SAG. Dulu belajar matematikanya sangat dangkal. PGA kelas 1 diajari, setelah itu sudah tidak ada. Bapak Ibu semuanya, salawat dan salam kita senantiasa aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan senantiasa kita berselawat, apa yang menjadi urusan kita, hajat kita, utamanya di dalam mendidik anak-anak agar paham dengan ilmu matematika sebagaimana Bapak Ibu sudah paham tentang ilmu itu, diberikan kemudahan. Karena yang betul-betul menjadi momok di lembaga di madrasah itu adalah mapel matematika paling ditakuti kalau saya rasakan dulu. Tapi Bapak itu luar biasa. Nanti panjenengan yang paling berani adalah dengan mapel matematika karena sekarang menjadi guru matematika. S1-nya kan masih matematika nih. S1-nya matematika. Saya dulu pernah kumpul dengan kawan-kawan yang di IKIP waktu itu, sekarang UN itu, tiap harinya ngapalkan rumus yang panjang bahkan sampai 2 baris 3 baris rumusnya itu. Kalau Pak Hasan tidak begini, bukan matematika, bukan. Itu luar biasa. Artinya Bapak itu adalah orang-orang yang punya kelebihan IQ. Jadi IQ panjenengan kalau dites itu 130 ke atas. Guru matematika ini. Oleh karena itu, namun hanya tugasnya bagaimana pelajaran matematika itu bisa mudah diterima oleh anak-anak kita yang lagi belajar. Bagi yang IQ-nya bagus tentu tidak ada kesulitan. Diajar, diterangkan sebentar saja sudah nangkep mereka. Tapi yang memang masih pas-pasan ini yang butuh telatenan Bapak Ibu semuanya. Yang sekali lagi kami terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang menjadi peserta dalam momen kegiatan ini, yang tidak semuanya terpilih menjadi peserta. Ada 20 guru mapel matematika yang menjadi peserta ini. Tentu panjenengan nanti punya tugas juga kepada teman kita yang tidak menjadi bagian peserta PKT ini, untuk sama-sama mereka berikan hasilnya, output yang dilakukan selama 2 bulan atau 3 bulan ke depan ini, setelah on kampus atau mengimplementasikan nanti apa yang menjadi arahan dari Pasda, yang kemudian menjadi juga sebuah pertanggungjawaban kegiatan
di penghujung kegiatan nanti yang akan dilaporkan kepada Kemenang Pusat, dan hasilnya tentu bermanfaat kepada tentu semuanya. Oleh karena pesan saya atas nama Kementerian Republik Indonesia, maksimalkan kegiatan ini, manfaat semaksimal mungkin untuk betul-betul bisa meningkatkan kompetensi kita, Bapak Ibu, utamanya di dalam ikut mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam bidang mapel matematika ini. Ini yang tentu diharapkan, dan nanti Bapak Ketua MGP di bawah binaan atau tanggung jawab Ketua KKM MAN 1 ini akan terus memantau kinerja MGP ke depan yang kita harapkan. Kami berharap memang MGP di tingkat madrasah ini bisa eksis, bisa aktif, karena di dalamnya kita bisa diskusi, bisa sharing, tukar pengalaman antara madrasah yang satu dengan yang lain, dan juga bisa membuat program bersama-sama, mensukseskan kebijakan atau kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Satu misal ada kegiatan KSM, ada KSM di Kemenang, itu yang perlu disukseskan oleh Bapak Ibu semuanya, guru matematika ini, agar anak-anak kita ketika event KSM itu betul-betul memiliki kemampuan dan bisa tembus di Jawa Timur menjadi peserta. Ya, lebih dari itu harapan kita adalah menjadi terbaik di Jawa Timur dan akan mewakili ke nasional. Itu yang harus diperjuangkan, bagaimana program strategi oleh Bapak Ibu guru, bahkan oleh MGMP, yang kemudian anak-anak itu betul-betul punya kesiapan. Bisa jadi nanti dengan cara pembimbingan silang antara madrasah itu dengan yang lain, kalau memang dibutuhkan, ketika memang di antara guru matematika yang ada di binaan MAN 1 ini ada yang lebih cepat di dalam memberikan pemahaman pada anak, itu bisa terjadi. Jadi bagi semuanya, kegiatan pelatihan ini dari tahun ke tahun alhamdulillah ada, yang kemudian saya melihat kabupaten luar biasa yang dapat fasilitas dari Kemenang Pusat karena optimalnya dan responsif yang cepat dari kita, dari MGP, dari KKM dan Pokja, KKD juga. Tapi ketika dilihat dari daerah sebelah, ada yang sampai 200 Pak Nasi. Ada 200 lembaga yang dapat bantuan itu. Di Gresik itu ada 200 sampai 200, Malang 17 gimana? Menang berarti kita ya, kita 70 lebih. Tapi ada yang lebih dari itu, maka ini yang perlu nanti apa sih strategi mereka. Kesempatannya sama, kecepatan di dalam membuat planning, kemudian plan yang dilakukan itu benar, bagus, yang kemudian diasisi oleh Kemenang Pusat. Senyampan ini program ada, karena memang ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bahwa bukan anggaran APBN, tapi sebuah dana dari World Bank kalau tidak salah kepada pengembangan pendidikan madrasah kita, terobosan yang dilakukan oleh Kemenang Pusat untuk harapannya bisa mendongkrak kita semuanya di dalam aspek mutu gurunya. Ketika gurunya sudah bermutu, tentu pasti berdampak positif kepada anak-anak kita. Maka terima kasih kesiapan Bapak Ibu ini untuk meningkatkan lagi kualitasnya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya, bahwa Kementerian Agama memang dalam fase kepemimpinan Gus Yakut oleh Komnas ini, walaupun memang ada sebagian kebijakan program melanjutkan dari kepemimpinan sebelumnya, menteri sebelumnya adalah luar biasa yang dilakukan, yang perlu kita sambut dengan baik. Ada 7 program prioritas Kementerian Agama yang terus diperjuangkan oleh Kemenang Pusat dengan berbagai ikhtiar model kegiatan dan anggaran yang menyertainya.
termasuk diantaranya yang nanti akan disampaikan secara detail oleh Bapak Kasih Penma tentang moderasi beragama. Jadi program prioritas utama juga Kemenang yang pertama adalah bagaimana moderasi beragama itu betul-betul bangun kepada kita semuanya, kepada guru-guru madrasah dan kepada anak didik kita. Maka Bapak Ibu samping menjadi guru matematika juga harus paham nilai-nilai moderasi beragama yang diharapkan oleh Kemenang, yang tentu juga akan disampaikan kepada anak-anak kita akan menjadi pemikir yang moderat dalam aspek ada dalam kehidupan NKRI ini. Bukan kemudian karena pintarnya berpikir kemudian mereka terlalu cepat mengambil informasi yang sangat cepat berkembang sekarang, sehingga kemudian mereka berpikir yang tidak semestinya pikiran itu ada di negara kesatuan Republik Indonesia Nusantara ini. Suatu misal karena cerdasnya, matematikanya bagus, sampai berpikir dia sampai punya rumus baru bahwa Indonesia tidak relevan lagi kalau menggunakan falsafah Pancasila namanya, harus dirubah dengan falsafah yang lain. Karena pintarnya berpikir sampai ada rumusnya umpamanya, tidak sana, maka harus moderat lah diantaranya yang walaupun penanaman moderat ini bagaimana membangun kebangsaan, komitmen kebangsaan kepada anak-anak kita dan diri kita, toleransi beragama yang bagus, menjaga kerukunan dan mengakui adanya budaya lokal yang ada di Indonesia dan tidak mempermasalahkan antara satu dengan yang lain, agama satu dengan yang lain. Itu beberapa program moderasi yang nanti dikembangkan, dijelaskan oleh Pak Kasih Penma. Yang kedua, program kebijakan program nasional adalah program transformasi digital. Dengan perkembangan zaman yang ada ini, bagaimana kita betul-betul familiar dengan perkembangan digital. Insya Allah kita sudah tidak capek, semuanya sudah berbasis digital kehidupan kita. Mau tidur, bangun tidur selalu digital yang melekat pada kita, karena kita punya iPhone, kita punya Android yang di situ adalah bagian fasilitas digital. Oleh karena itu, digitalisasi itu harus bisa diprogramkan dalam program proses pembelajaran kita. Dan matematika adalah hal yang sangat tepat memanfaatkan digital, sehingga menjadi lebih menarik kepada anak-anak didik kita yang kita ajar dan mungkin lebih cepat menangkap pelajaran itu. Itu yang harus diperjuangkan oleh Bapak Guru. Bagaimana penyampaian KBM itu dengan memanfaatkan digital. Bahkan Kementerian Agama mendorong kuat digitalisasi madrasah. Semua layanan itu sudah berbasis digital, Maka kemudian manakala itu bisa dilakukan, sudah ada penghematan yang luar biasa yang sifatnya kertas, hanya memanfaatkan tenaga alam yang ada seperti listrik. Kalau digital itu wifi yang bisa kita hitung budgetnya. Syukur-syukur manakala dengan memanfaatkan digital yang kuat, sampai ada upaya di suatu lembaga itu dengan memanfaatkan tenaga surya sebagai basic energinya, tidak lagi kepada PLN listrik, tapi sudah bisa menggunakan tenaga surya. Itu bisa dilakukan. Oleh karena itu kami harapkan melalui guru matematika dorong kuat digitalisasi madrasah itu bisa ada percepatan. Semua layanan yang ada di madrasah, informasi-informasi di madrasah. Kami satu hal yang patut kita apresiasi dan angkat jempol, ada suatu lembaga non formal di kita yang perlu kita kembangkan di madrasah formal ini. Semua layanan sudah berbasis digital di pondok pesantren terdekat kita yang menjadi rujukan kita dan harapan kita mendapat barokahnya juga sesungguhnya di Nur Jadi. Semua layanan sudah berbasis digital.
mau daftar santri itu sudah berbasis digital, mau memberikan bekal kepada anak sudah berbasis digital, sampai mau sambar itu sudah berbasis digital. Nah, kalau tidak melek digital maka tidak bisa sambar santri sekarang itu. Nah, itu luar biasa ya pengembangan digitalisasi di lembaga pesantren yang perlu kita jadikan bersama. Sehingga sudah tidak ada transaksional yang sifatnya manual. Ketika anak-anak bayar syahriah, wali murid mau menyumbang, mungkin dengan digital itu semakin atau lebih nyaman karena orang lain tidak harus tahu mau menyumbang ratusan juta umpamanya puluhan juta ke madrasah itu karena proses digital. Belanja juga sudah berbasis digital. Ini hal-hal yang luar biasa akselerasi yang ada di beberapa lembaga kita, termasuk pesantren. Kemudian Bapak Ibu semuanya, yang selanjutnya yang menjadi program prioritas adalah adanya revitalisasi KUA. Maka KUA sekarang didorong bagaimana memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Karena KUA adalah menjadi bagian layanan terdepan. Jadi Kementerian Agama itu dilihat dan diukur dan sejauh mana di KUA bisa memberikan layanan yang baik kepada masyarakat. Kalau di KUA tidak bisa memberikan layanan yang baik, tentu menjadi bagian penilaian secara keseluruhan bahwa kemenang kurang baik. Maka ini didorong terus. Ada revitalisasi KUA, ada program SPSN untuk penyempurnaan dan profil KUA lebih bagus lagi dari sisi gedungnya dan isinya. Ini yang menjadi program-program prioritas Kementerian Agama, walaupun memang harus kadang bekerja sama dengan kementerian yang lain dalam percepatan ini, terutama dengan Kementerian Keuangan. Itu yang ada di KUA. Dengan revitalisasi KUA itu kemudian KUA juga harus membantu program-program yang ada di pemerintah daerah, baik provinsi maupun di kabupaten kota. Ketika ada stunting maka harus terjun juga di sana. Ini beberapa revitalisasi layanan yang harus dilakukan oleh KUA. Ini beberapa program yang ada. Kemudian ada religious index untuk mengukur kesalahan sosial. Ini kemudian juga mengupayakan ada kesalahan sosial yang meningkat signifikan kepada masyarakat Indonesia melalui program yang ada di Kemenang. Maka Kementerian Agama dalam rangka itu juga memperkuat jumlah SDM layanan penyuluhan kepada masyarakat. Maka ini ada beberapa penyuluh non PNS juga dalam rangka mendukung itu. Pertama ada 8 penyuluh non PNS Bapak Ibu semuanya. Dan itu mereka bekerja kepada masyarakat melalui majelis taklim dan majelis-majelis yang lain untuk bagaimana kesalahan sosial itu betul-betul bisa diamalkan kepada masyarakat dan supaya ukurannya religiosity indexnya bisa terukur juga. Dan Indonesia cukup bagus di atas 80% religiositas yang ada di masyarakat kita. Maka ini yang diperjuangkan juga. Kemudian Bapak semuanya, program selanjutnya adalah kemandirian pesantren. Ini terus dibangun, digalakkan oleh Kemenang. Bagaimana pesantren betul-betul bisa mandiri dengan beberapa program yang disupport dan diprogramkan Kemenang Pusat. Dalam rangka itu kemudian Kemenang Pusat sampai berpikir mengusulkan juga ada dirjen khusus, dirjen direktorat khusus, dirjen pesantren. Kalau sekarang masih jadi satu dengan dirjen Pendis. Dirjen Pendis itu menangani madrasah, ya pondok pesantren dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum. Dalam rangka kemandirian pesantren ini kemudian memperjuangkan ada dirjen pondok pesantren sendiri seiring dengan adanya undang-undang pesantren yang sudah lahir, kemudian Perpres juga sudah terbit di Indonesia. Maka kemudian dalam rangka itu ada beberapa program bantuan, ada program inkubasi sampai 500 juta. Jadi sudah melaksanakan itu dan dapat di pondok-pondok besar. Ada program keterampilan dan program pengembangan IT. Suatu misal
layanan digitalisasi di pesantren itu dilakukan dengan bantuan-bantuan sarananya. Itu beberapa hal. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu semuanya, yang jadi kebijakan nasional Kementerian Agama adalah Cyber Islamic University. Jadi Kemenak berusaha membuka satu perguruan tinggi yang semisal dengan UT, Universitas Terbuka. Artinya pembelajarannya secara online, PJJ. Bagi guru-guru madrasah yang belum S1, maka ini sudah dimulai oleh Kemenak Pusat. Walaupun tidak semua perguruan tinggi ditunjuk menjadi penyelenggara. Ada perguruan tinggi di Jakarta yang menjadi penyelenggara ini untuk berikan fasilitas kepada guru-guru madrasah yang belum S1. Ini luar biasa. Pembelajarannya PJJ, tidak mengganggu proses KBM dan tugas fungsinya selaku guru. Ini yang untuk juga diperjuangkan oleh Kementerian Agama. Ini program-program nasional yang perlu kita tahu bersama. Kalau program regional, Jawa Timur sudah mendeklar dirinya dengan itu tadi, menyambut digitalisasi madrasah. Nah, akan harapkan yang madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Probolinggo segera mempersiapkan diri untuk bisa memenuhi program ini. Tentu tidak bisa melaksanakan sendiri, tapi butuh kolaborasi sinergi dengan lintas sektor juga dengan wali murid dan masyarakat untuk mendukung. Suatu misal dalam rangka digitalisasi butuh pengadaan sarana LCD dan laptop seluruh kelas yang ada di madrasah kita. Ini tentu kalau mengandalkan bos ya berat juga, walaupun di mana satu juga berat. Maka butuh sinergi program dengan pihak-pihak lain, apakah dengan perusahaan karena mereka punya CSR atau dengan perbankan yang menjadi mitra kita, karena itu adalah kebutuhan masyarakat, bukan masyarakat, atau program-program yang lain. Jadi itu harus semuanya beberapa kebijakan yang ada di Kementerian Agama untuk kemudian bisa kita ikut maksimalkan, mendukung dan mengupayakan. Bapak Ibu semuanya, hal lain yang kami pesankan kepada kita semuanya, kepada Bapak Ibu guru, walaupun panjenengan mengajar matematika, tapi karena menjadi bagian guru madrasah, tentu misi madrasah, visi misi program yang ada di madrasah tetap harus didukung oleh Bapak Ibu semuanya. Bukan hanya lantas saya itu matematika, yang penting anak-anak saya hafal rumus dengan mampu yang ada, urusan lain, urusan akhlak, urusan Anda, urusan beragama. Tapi tidak demikian, butuh sinergi, sinergi dan dukungan. Oleh karena itu mari kita terus belajar dalam hidup mengemban tugas dan amanah masing-masing, utamanya guru agama, utamanya guru madrasah yang sungguh luar biasa. Berikan apresiasi, sungguh mulia panjenengan ada di madrasah. Oleh karena itu yang pertama kita terus menjadi pengabdi, menjadi pemimpin di bagian-bagian kita masing-masing, selaku guru, selaku kepala kantor, selaku kasih, kepala madrasah, sampai ketua MGMP. Itu pun kita belajar bagaimana meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Selaku siswa juga amanah, jadi amanah. Kita melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah tidak salah tepat. Antu'atul amanah bilahliha itu sudah tepat pada kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu mari amanah itu kita memban dengan baik, laksanakan dengan penuh integritas agar berdampak positif pada diri kita, pada lembaga kita, pada masyarakat, dan menyelamatkan kita. Tugas ini menyelamatkan kita di dunia wal akhirat, utamanya akhirat. Jangan-jangan karena kita punya profesi, punya tugas, punya nikmat, punya kesejahteraan, namun kemudian karena kurangnya amanah kita malah menyengsarakan kita.
dunia apalagi di akhirat. Alhamdulillah tadi. Mari kita belajar terus menjadi orang yang amanah. Yang kedua, tentu selaku pendidik dan kita semuanya terus belajar meningkatkan profesi kita, profesional kita. Maka pelatihan pengembangan berkelanjutan, pengembangan keprofesional berkelanjutan ini menjadi program utama dan kontinu di madrasah juga untuk terus kita upayakan pengembangan profesional. Hanya guru yang profesional yang kemudian mampu memberikan pendidikan yang terbaik kepada guru-gurunya, pada siswanya maksud saya. Kemudian selanjutnya kita harus menjadi orang yang antusias, proaktif dan aktif dengan program yang berkembang dalam dunia pendidikan. Kemudian ada motivasi tinggi bagi kita semuanya. Jadi ada motivasi terus dibangun untuk bagaimana memberikan pelajaran kepada anak-anak itu, pendidikan pada anak itu menjadi cepat diterima. Ada motivasi sendiri, bukan kemudian yang penting mengajar, urusan paham tidak paham ya sudah urusan anak-anak. Tapi ada motivasi tersendiri dari guru-guru untuk yang tinggi bagaimana bisa diterima dengan baik pelajaran itu dan nilai-nilai di dalamnya kita tanamkan kepada anak-anak. Kemudian yang selanjutnya sebagai pemimpin bagi masing-masing semuanya kita harus punya tanggung jawab yang penuh dan kita juga mandiri. MGMP bagian upaya wadah juga untuk memandirikan kita semuanya. Walaupun berangkat dari berkelompok, bekerja bersama-sama untuk kemudian bisa mandiri di antara kita masing-masing. Kemudian kita juga dituntut ada kreativitas, bagaimana di dalam mengajar matematika dengan kreativitas itu kemudian ada pembelajaran sarana yang mudah mempermudah anak-anak bisa menangkap pelajaran itu. Ini dituntut kreatif. Kemudian disiplin bagi semuanya. Kunci sukses kita yang utama adalah disiplin. Disiplin ini adalah yang harus tertanam dalam diri kita. Kalau sudah disiplin, insya Allah kita akan memiliki integritas, kita akan inovatif, kita akan amanah, kita akan tanggung jawab, dan keempat, insya Allah kita akan kreatif. Jadi disiplin itu sumber utama untuk pengembangan semuanya itu. Kemudian selanjutnya adalah kita menjadi orang yang peduli dan mampu menghargai orang lain. Jadi apalagi Bapak Ibu guru, sekalipun yang dihafal hanya rumus yang pendek, dihargai, diapresiasi. Menghargai orang, menghargai sesuatu tidak harus dengan barang, tapi bisa dengan sebuah support, motivasi psikis pada anak bagus, kamu pintar, sudah lain lagi. Sama dengan kita diapresiasi oleh orang tua kita, diapresiasi oleh guru kita, oleh sahabat kita, oleh atasan kita. Itu sudah ada perasaan yang luar biasa dan dorongan motivasi yang lebih semangat lagi pada kita semuanya. Jadi sebagai guru harus mampu dan benar-benar bisa memberikan kepedulian kepada siswa dan memberikan apresiasi penghargaan kepada murid-murid kita. Kemudian bagian dari program kemenang ini adalah ada long life education, sehingga muncullah program semacam ini agar terus kita mau belajar, karena ilmu tidak terbatas yang harus terus kita kembangkan, baik ilmu menyangkut metodologi maupun ilmu menyangkut isi ilmu sendiri dalam pemahaman dan pendalaman materi yang ada di dalamnya. Itu beberapa hal Bapak Ibu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam sekian hari di depannya, utamanya ketika on kampus lah, katakan madrasah, betul-betul dimaksimalkan waktu oleh panjenengan, bukan ketika kembali ke lembaganya tidak perhatikan apa menjadi program MGMP dengan pelatihan PGB ini, sehingga kemudian outputnya betul-betul ada output yang positif
yang bisa kita jadikan referensi oleh yang menjadi peserta maupun kepada teman-teman kita sesama guru matematika yang tidak ikut pelatihan. Itu semuanya ini siap ini. Mudah-mudahan semuanya bersamaan dan maunah kita Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita khilaf segera diberikan kesadaran untuk kembali dan di jalan yang benar sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus dalam saat ini pula untuk pelatihan pengembangan keprofesionalan atau keprofesian berkelanjutan PKB untuk mapel matematika pada MGMP Madrasah Aliyah di wilayah KKN MAN 1 secara resmi. Mari kita niat mulai dan kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo pemaparan materi tentang kebijakan Kementerian Agama, yaitu dengan 7 program prioritas kebijakan Kementerian Agama. Semoga kita sebagai ASN Kementerian Agama bisa melayani semua masyarakat terlepas dari agama yang dianut dan menjadi contoh yang baik, mengarahkan dan membantu masyarakat dengan maksimal. Baiklah Bapak Ibu, acara yang berikutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Asadi SIMPD. Kepada beliau silakan. Allah Subhanahu wa taala agar segala kegiatan yang kita laksanakan dari awal akhir sampai akhir diridhoi dan kita semua mendapatkan ilmu manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yafi ni'mah wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jami'a ahwal wa afat wa taqbilana biha jami'a hadhihi wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bil salayat min jami'il khairat fil hayati wa ma'al. Allahumma ya Allah ya kathir al-awali wa ya khaliq al-ahwal waffiqna li niyatil khair fi jami'il aqwal wal ahwal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma yassir lana kulla umurina wa hassin maqasidana waqdi jami' hajatina wa tamim amalana wa aghfir amwalana wa hablana min asma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara pembukaan kegiatan program pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB MGMP Matematika tingkat Madrasah Aliyah Kabupaten Probolinggo selesai dilaksanakan. Terima kasih kami ucapkan dan permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan. Bapak Ibu yang kami hormati, silahkan menikmati sajian dan kita akan coffee break ya untuk beberapa waktu. Setelah ini persiapan untuk acara inti pemaparan dari materi
kedua. Terima kasih.